Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Isanuddin MSI selaku dosen pengampu mata kuliah analisis kompleks, kami kelompok 4 dari kelas 4B akan menjelaskan materi turunan, fungsi dasar, dan integral kompleks. Yang merokotakan yang pertama yaitu Hanum Nur Khalifah, yang kedua Daniel Putri Kurniawan, yang ketiga Chania Salsabila Panjaitan, yang keempat 4 Aprilia, yang kelima yaitu saya sendiri Kamatul Aziza, dan yang keenam yaitu Siti Fariha Amelia. Oke, yang pertama di sini ada materi turunan. Untuk definisinya sendiri, turunan itu diberikan fungsi f yang didefinisikan pada daerah D dan Z0 anggota D. Nah, jika diketahui bahwa nilai limit Z mendekati Z0 itu dari Fz dikurangi Fz0 per Z min Z0 ada, maka nilai limit ini dinamakan turunan atau derivatif fungsi f di titik Z0 dengan dinotasikan itu F aksen Z0. Nah, selanjutnya di sini ada teorema 3.1 yang menyatakan bahwa jika f fungsi kompleks dan f aksen Z0 itu ada, maka f kontinu di Z0. Nah, selanjutnya di sini ada syarat Cauchy-Riemann, di mana syarat Cauchy-Riemann ini misalnya kita punya titik Z0 dalam bentuk kompleks yaitu X0 ditambah Y0. Nah, agar fungsi Fz ini bisa diturunkan atau terdiferensial di titik Z0, maka harus dipenuhi yang namanya syarat Cauchy-Riemann, yaitu syarat yang menghubungkan derivatif-derivatif parsial tingkat pertama dari fungsi bilangan real dan fungsi bagian imajiner dari f. Nah, untuk syarat Cauchy-Riemann-nya di sini ada di teorema 3.2.1, itu bunyinya jika Fz sama dengan U plus IV terdiferensial di Z0 yaitu X0 ditambah Y0, maka U dan V-nya mempunyai derivatif parsial pertama di X0 dan Y0. Dan di titik ini dipenuhi persamaan Cauchy-Riemann yaitu do U per do X sama dengan do V per do Y dan do U per do Y sama dengan minus do V per do X. Derivatif F di Z0 dapat dinyatakan dengan F aksen Z0 sama dengan UX X0 Y0 ditambah IVX X0 Y0. Nah, jika persamaan Cauchy-Riemann ini tidak dipenuhi di X0 dan Y0, maka Fz sama dengan U plus IV ini tidak terdiferensial di Z0 sama dengan X0 plus Y0. Nah, untuk syarat Cauchy-Riemann yang tadi saya jelaskan itu adalah hanya syarat perlu untuk keterdiferensialan. Nah, untuk memastikan bahwa f aksen Z0 ini benar-benar ada, kita butuh syarat tambahan yaitu syarat cukup. Nah, syarat cukup ini semua fungsi dari U, V, UX, Vx, Uy, dan V ini harus kontinu di sekitar titik Z0 sama dengan X0 ditambah Y0. Dan di X0 Y0 ini harus dipenuhi Cauchy-Riemann yang tadi. Maka barulah dianggap bahwa f aksen Z0 ini ada. Definisi dari fungsi harmonik adalah fungsi real Hx, Y yang mempunyai turunan parsial orde 1 dan 2 yang kontinu dan memenuhi persamaan Laplace. Di mana persamaan Laplace yaitu turunan kedua H terhadap X, Y ditambah turunan kedua H terhadap Y, X, Y sama dengan 0. Di mana U adalah fungsi harmonik sekawan dari V dan V adalah fungsi harmonik sekawan dari U. Nah, selanjutnya ada teorema. Nah, teorema dari fungsi harmonik itu ada dua. Teorema yang pertama yaitu jika fungsi Fz sama dengan Ux, Y ditambah IVx, Y adalah analitik di domain D, maka komponen fungsi U dan V harmonik di D. Dalam D berlaku persamaan Cauchy-Riemann yaitu Ux sama dengan Vy dan Uy sama dengan min Vx. Karena derivatif-derivatif parsial dari U dan V kontinu dalam D, maka berlaku Vxy sama dengan Vyx dan Uxy sama dengan Uyx. Jika dalam persamaan Cauchy-Riemann tersebut diderivatifkan parsial terhadap X dan Y, maka untuk setiap X, Y di D berlaku turunan kedua U terhadap X ditambah turunan kedua U terhadap Y sama dengan 0, dan turunan kedua V terhadap X ditambah turunan kedua V terhadap Y sama dengan 0. Teorema yang kedua adalah fungsi Fz sama dengan Ux, Y ditambah IVx, Y adalah analitik di domain D jika dan hanya jika V harmonik konjugat atau harmonik sekawan di U. Nah, di sini ada contoh soal dari fungsi harmonik, yaitu buktikan bahwa fungsi real U sama dengan 2x dikali 1 min Y adalah harmonik. Jawabannya, langkah yang pertama adalah cek turunan parsial kedua dari U terhadap X. Nah, di sini ada turunan pertama
U terhadap X sama dengan 2 min 2Y dan turunan kedua U terhadap X adalah 0. Langkah kedua adalah cek turunan parsial kedua dari U terhadap Y. Nah, di sini ada turunan pertama U terhadap Y adalah min 2X dan turunan kedua U terhadap Y sama dengan 0. Nah, langkah ketiga adalah pembuktian bahwa fungsi real U adalah harmonik. Nah, karena kita tahu bahwa turunan kedua U terhadap X adalah 0 dan turunan kedua U terhadap Y adalah 0, maka turunan kedua U terhadap X ditambah turunan kedua U terhadap Y sama dengan 0 ditambah 0 hasilnya adalah 0. Karena turunan kedua U terhadap X ditambah turunan kedua U terhadap Y sama dengan 0, maka U memenuhi persamaan Laplace sehingga dapat dikatakan bahwa fungsi U adalah fungsi harmonik. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi selanjutnya adalah fungsi harmonik sekawan. Definisinya, suatu fungsi yang memenuhi persamaan solusi Riemann yaitu fz sama dengan ux, y ditambah i dikali vx, y dengan v akan disebut fungsi harmonik sekawan dari U jika memiliki U dan V yang merupakan fungsi harmonik. Begitu pula sebaliknya. Nah, di sini ada contoh dari fungsi harmonik sekawan, di mana misalkan Ux, Y atau fungsinya itu adalah sama dengan X pangkat 3 dikurangi 3X Y kuadrat. Tentukan fungsi harmonik sekawan dari U. Penyelesaiannya, yang pertama, tulis kembali fungsinya, lalu fungsinya kita turunkan terhadap X, maka Ux sama dengan 3X kuadrat dikurangi 3Y kuadrat, dan kita turunkan fungsi yang pertama terhadap Y menjadi UY sama dengan min 6XY. Yang kita dimana ketahui UX sama dengan VY dan UY sama dengan min VX. Maka untuk UY sama dengan min VX itu sama dengan min 6XY. Lalu kedua ruasnya kita kalikan dengan negatif 1, hasilnya yaitu VX sama dengan 6XY. Selanjutnya kita integralkan terhadap X, maka hasilnya menjadi V sama dengan 3X kuadrat Y ditambah CY. Fungsi V ini kita turunkan terhadap Y, maka hasilnya menjadi VY sama dengan 3X kuadrat ditambah C aksen Y. Ingat bahwa VY sama dengan UX, dengan VY sama dengan 3X kuadrat ditambah C aksen Y, dengan UX-nya juga sama dengan 3X kuadrat dikurang 3Y kuadrat. Maka VY sama dengan UX itu 3X kuadrat ditambah C aksen Y sama dengan 3X kuadrat dikurang 3Y kuadrat. Lalu kedua ruas kita kurang dengan 3X kuadrat, hasilnya menjadi C aksen Y sama dengan min 3Y kuadrat. Selanjutnya kita integralkan terhadap Y, maka hasilnya menjadi CY sama dengan min Y pangkat 3 ditambah dengan C. Substitusikan CY ini ke fungsi yang V sama dengan 3X kuadrat Y ditambah CY. Maka hasil akhirnya menjadi V sama dengan 3X kuadrat Y dikurangi Y pangkat 3 ditambah C. Jadi fungsi harmonik dari UX, Y-nya ini adalah VX, Y sama dengan 3X kuadrat Y dikurangi Y pangkat 3 ditambah dengan C. Selanjutnya di sini ada latihan soal dari fungsi harmonik sekawan, bisa dikerjakan. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya adalah fungsi eksponensial. Fungsi eksponen pada bilangan kompleks merupakan perluasan dari fungsi eksponen pada bilangan real. Berikut adalah penderetan Maclaurinnya. Pertama adalah E pangkat X sama dengan 1 tambah X pangkat 2 per 2 faktorial tambah X pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Lalu cos X sama dengan 1 kurang X pangkat 2 per 2 faktorial tambah X pangkat 4 per 4 faktorial dan seterusnya. Lalu sin X sama dengan X kurang X pangkat 3 per 3 faktorial tambah X pangkat 5 per 5 faktorial dan seterusnya. Selanjutnya itu E pangkat Y sama dengan 1 tambah Y pangkat 2 per 2 faktorial tambah Y pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya, maka akan diperoleh cos Y tambah I sin Y. Dari penderetan-penderetan tersebut, untuk E pangkat Z atau eksponen Z sama dengan E pangkat X kali cos Y tambah I sin Y. Tadi diperoleh cos Y tambah I sin Y itu hasil dari E pangkat Y. Maka E pangkat Z sama dengan E pangkat X kali E pangkat Y. Untuk rumus Eulernya yang tadi diperolehkan E pangkat Y sama dengan cos Y tambah I sin Y, dan E pangkat Z sama dengan E pangkat X kali cos Y tambah I sin Y.
dalam bentuk polar, jika Z sama dengan R cos theta tambah I sin theta, maka dapat ditulis menjadi Z sama dengan R pangkat I theta. Sehingga dari rumus akan diperoleh, dari rumus Euler ini, E pangkat 2 PI sama dengan 1, E pangkat PI per 2 sama dengan I, E pangkat PI sama dengan min 1, E pangkat min PI per 2 sama dengan min I, dan E pangkat min PI sama dengan min 1. Selanjutnya adalah contoh fungsi eksponensial. Jika Z sama dengan 1 tambah IP, maka hitung E pangkat Z. Kita gunakan identitas E pangkat X tambah IY sama dengan E pangkat X cos Y tambah I sin Y, di mana X sama dengan 1 dan Y sama dengan Pi. Lalu kita masukkan X dan Y-nya ini menjadi E pangkat Z sama dengan E pangkat 1 cos Pi tambah I sin Pi. Cos Pi adalah min 1 dan sin Pi sama dengan 0. Maka E pangkat Z sama dengan min E. Jadi nilai eksponensial dari bilangan kompleks Z sama dengan 1 tambah IP adalah min E. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi logaritma. Nah, untuk fungsi logaritma pada variabel kompleks sendiri didasari oleh bagaimana menyelesaikan persamaan E pangkat W sama dengan Z. Dengan W dan Z-nya di sini adalah bilangan kompleks. Nah, untuk mendapatkan nilai W, langkah pertamanya kita ubah dulu Z ke dalam bentuk polar. Z dalam bentuk polar itu kan sama dengan RE pangkat I theta, dengan theta-nya ini berada di antara min Pi sampai dengan Pi. Dan W-nya di sini adalah U plus IV, dengan U dan V-nya ini adalah bilangan real. Maka dengan mensubstitusikan nilai Z-nya ke dalam persamaan E pangkat W sama dengan Z, itu bisa kita peroleh E pangkat W sama dengan E pangkat U plus IV sama dengan menggunakan sifat eksponensial, bisa kita tulis E pangkat U dikali E pangkat IV. Nah, karena dia sama dengan Z, maka ini juga akan sama dengan RE pangkat I theta. Sehingga bisa kita lihat di sini E pangkat U-nya ini adalah R, atau dengan menggunakan sifat logaritma bisa kita tulis U sama dengan ln R. Dan E pangkat IV sama dengan E pangkat I theta-nya ini menghasilkan nilai V sama dengan theta plus 2nP, dengan n-nya ini adalah anggota bilangan bulat. Nah, selanjutnya di sini ada penjabaran bentuk umum logaritma bilangan kompleks dan nilai utamanya. Untuk E pangkat W sama dengan Z itu bisa kita tulis sama dengan W sama dengan ln Z, dengan Z-nya tidak sama dengan 0 karena logaritma 0 tidak didefinisikan. Untuk mutlak E pangkat W bisa kita tulis sama dengan mutlak E pangkat U plus IV sama dengan E pangkat U sama dengan mutlak Z. Dan untuk argumen dari E pangkat U plus IV ini adalah bagian imajiner dari V. Nah, karena E pangkat W sama dengan Z, maka argumen dari E pangkat W harus sama dengan argumen dari Z, yaitu theta. Jadi kita tahu bahwasannya V ini sama dengan argumen Z. Nah, akibatnya W sama dengan U plus IV ini sama dengan ln Z, atau ln Z-nya ini sama dengan ln mutlak Z ditambah I argumen Z. Ini didapat dari nilai-nilai sebelumnya yang tadi di atas dijelaskan. Nah, ln Z ini, ln Z sama dengan ln mutlak Z plus I argumen Z ini adalah nilai utamanya. Dan untuk nilai lainnya itu ln Z sama dengan ln mutlak Z ditambah I argumen Z plus minus 2nP. Di sini ada contoh soal untuk fungsi logaritma. Untuk soalnya misalkan Z sama dengan 1 plus I akar 3. Tentukan penyelesaian dari E pangkat W sama dengan Z. Nah, untuk mendapatkan nilai W-nya, pertama-tama kita tentukan nilai R dan θ-nya dulu. Nah, karena Z sama dengan 1 plus I akar 3, maka R-nya itu akar dari 1 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat. Nah, sama dengan akar 1 plus 3, atau akar 4 itu sama dengan 2. Nah, untuk θ-nya itu sama dengan argumen dari imajiner per real. Jadi argumen dari akar 3 per 1, yaitu pi per 3. Nah, sehingga bisa kita dapat nilai utamanya itu ln Z-nya ini kan sama dengan rumusnya ln R ditambah I theta. Nah, untuk R-nya itu 2 menjadi ln 2 ditambah I theta, yaitu I pi per 3. Nah, untuk I nilai lainnya itu sama dengan ln Z sama dengan ln 2 ditambah I dikali pi per 3 ditambah 2nP, dengan n-nya ini anggota bilangan bulat. Trigonometri dan fungsi hiperbolik. Dari rumus Euler, E pangkat IX sama dengan cos X ditambah I sin X, E pangkat min IX sama dengan cos X dikurang I sin X, cos X sama dengan 1/2 dikali dalam kurung E pangkat IX ditambah E pangkat min IX
sin X sama dengan 1/2i dikali dalam kurung E pangkat IX dikurang E pangkat min IX. Selanjutnya yaitu cos tangan Z sama dengan cos Z per sin Z. Tan Z sama dengan sin Z per cos Z. Secant Z sama dengan 1 per cos Z. Cosecant Z sama dengan 1 per sin Z. Maka cos Z sama dengan 1/2i dikali dalam kurung E pangkat IZ ditambah E pangkat min IZ. Sin Z sama dengan 1/2i dikali dalam kurung E pangkat IZ dikurang E pangkat min IZ. Selanjutnya yaitu turunan trigonometri. Fz sama dengan cos Z, turunannya yaitu F aksen Z sama dengan min sin Z. Untuk Fz sama dengan sin Z, turunannya F aksen Z sama dengan cos Z. Fz sama dengan tan Z, untuk turunannya F aksen Z sama dengan secant kuadrat Z. Definisi cos hiperbolik Y sama dengan 1/2 dikali dalam kurung E pangkat Y ditambah E pangkat min Y. Sin hiperbolik Y sama dengan 1/2 dikali dalam kurung E pangkat Y dikurang E pangkat min Y. Misalkan Z sama dengan X ditambah Y, maka IZ sama dengan IX dikurang Y. Dan min IZ sama dengan min IX ditambah Y. Maka cos Z sama dengan 1/2 dikali dalam kurung E pangkat IZ ditambah E pangkat min IZ sama dengan 1/2 dikali dalam kurung E pangkat min Y dikali E pangkat IX ditambah E pangkat Y dikali E pangkat min IX menghasilkan 1/2 dikali dalam kurung E pangkat min Y dikali cos X ditambah I sin X ditambah E pangkat Y dikali cos X dikurang I sin X menghasilkan 1/2 dikali cos X dikali E pangkat min Y ditambah E pangkat Y dikurang I sin X dalam kurung dikali E pangkat Y dikurang E pangkat min Y. Selanjutnya menghasilkan cos X dikali dalam kurung 1/2 dikali E pangkat min Y ditambah E pangkat Y dikurang I sin X dikali dalam kurung 1/2 dikali E pangkat Y dikurang E pangkat min Y. Hasilkan cos X dikali 1/2 dikali E pangkat min Y ditambah E pangkat Y min I sin X dikali 1/2 dalam kurung dikali E pangkat Y dikurang E pangkat min Y. Maka hasilnya yaitu cos X dikali cos hiperbolik Y dikurang I sin X dikali sin hiperbolik Y. Fungsi-fungsi hiperbolik. Cos hiperbolik Z sama dengan 1/2 dikali dalam kurung E pangkat Z ditambah E pangkat min Z. Untuk sin hiperbolik Z sama dengan 1/2 dikali dalam kurung E pangkat Z dikurang E pangkat min Z. Turunannya yaitu cos hiperbolik Z menjadi sin hiperbolik Z, sedangkan sin hiperbolik Z menjadi cos hiperbolik Z. Cos dikali dalam kurung Z1 plus minus Z2 sama dengan cos Z1 dikali cos Z2 plus minus sin Z1 dikali sin Z2. Sin dikali dalam kurung Z1 plus minus Z2 sama dengan sin Z1 dikali cos Z2 plus minus cos Z1 dikali sin Z2. Cos kuadrat Z ditambah sin kuadrat Z sama dengan 1. Rumus selanjutnya yaitu tan hiperbolik Z sama dengan minus sin hiperbolik Z per cos hiperbolik Z. Cos tangan hiperbolik Z sama dengan cos hiperbolik Z per sin hiperbolik Z. Secant hiperbolik Z sama dengan 1 per cos hiperbolik Z. Cosecant hiperbolik Z sama dengan 1 per sin hiperbolik Z. Selanjutnya, cos hiperbolik IZ sama dengan cos Z, sin hiperbolik IZ sama dengan I sin Z, cos IZ sama dengan cos hiperbolik Z, sin IZ sama dengan I sin hiperbolik Z. Di sini terdapat contoh yaitu buktikan turunan cos Z sama dengan min sin Z. Turunan cos Z terhadap Z sama dengan turunan 1/2 dikali E pangkat IZ ditambah E pangkat min IZ sama dengan 1/2 dikali IE pangkat IZ dikurang IE pangkat min IZ sama dengan I/2 dikali E pangkat IZ dikurang E pangkat min IZ sama dengan I per I dikali I/2 dikali E pangkat IZ dikurang E pangkat min IZ sama dengan min 1/2 I dikali E pangkat IZ dikurang E pangkat min IZ menghasilkan min sin Z. Jadi terbukti bahwa turunan cos Z sama dengan min sin Z. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi integral kompleks. Yang pertama adalah lintasan. Jika G dan F fungsi bernilai real dan kontinu dari variabel T dalam interval tertutup, maka himpunan titik-titik di bidang X-Y dapat dinyatakan dalam bentuk parametrik, yaitu X sama dengan GT, Y sama dengan HT, T kurang dari sama dengan B, dan T lebih besar atau sama dengan A. Oleh karena itu, himpunan titik-titik dalam bidang kompleks juga dapat dinyatakan dalam bentuk parametrik. Selanjutnya kurva. Kurva di bidang datar merupakan kurva mulus, jika dan hanya jika kurva tersebut dapat dinyatakan dengan dua fungsi bernilai real, yaitu X sama dengan GT, Y sama dengan HT, T kurang dari sama dengan beta, dan T lebih besar atau sama dengan alfa. Sedemikian sehingga dx per dt atau turunan X terhadap T sama dengan G aksen T, dan dy per dt atau turunan Y terhadap T sama dengan H aksen T ada, dan kontinu dalam interval T kurang dari sama dengan beta, dan T lebih besar atau sama dengan alfa. Selanjutnya definisi integral lintasan kompleks. Diberikan fungsi f sama dengan u x, y ditambah i dikali v x, y dengan u dan v fungsi dari t yang kontinu sepotong-potong pada t kurang dari sama dengan b dan t lebih besar atau sama dengan a.
Integral fungsi fz sepanjang lintasan C dengan arah dari Z sama dengan alfa sampai Z sama dengan beta adalah integral alfa sampai beta fz dz sama dengan integral A sampai B fgt ditambah I dikali ht dikali G aksen T ditambah I dikali H aksen T dt. Selanjutnya contoh integral kompleks. Tentukan integral kompleks dengan batas C, Z dikali E pangkat Z pangkat 2 dz, di mana C adalah dari 2 menuju 2i sepanjang sumbu kompleks. Penyelesaiannya misalkan U sama dengan Z pangkat 2, maka DU sama dengan 2Z dz, maka dz sama dengan DU per 2Z. Batas kurvanya Z0 sama dengan 2 dan Z1 sama dengan 2i, maka U0 sama dengan 4 dan U1 sama dengan negatif 4, sehingga batas kurva dalam variabel U adalah 4 sampai dengan negatif 4. Kita substitusikan, maka didapatkan integral dengan batas CZ dikali E pangkat Z pangkat 2 dz, yaitu integral dengan batas 4 sampai dengan negatif 4 Z dikali E pangkat U dikali DU per 2Z, didapatkan hasilnya sama dengan negatif 1 per 2 E pangkat 4 dikurang E pangkat negatif 4, atau negatif sin hiperbolik 4. Demikian video yang telah kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi yang sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.